Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan satu kasus pembunuhan yang terjadi pada seorang pria merupakan bos penjual aksesoris di daerah Bekasi, Jawa Barat. Awal kematiannya disangka sebuah kecelakaan, namun kejanggalan pun muncul setelah ada pencairan dana pinjol di hari kematian korban. Bagaimana kronologi cerita dari kisah ini? Yuk kita simak videonya. Kisah ini berawal dari sebuah keluarga. Kepala rumah tangga bernama Asep Saifuddin berusia 43 tahun. Warga Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Asep memiliki istri yang bernama Juwaria berusia 45 tahun dan 3 orang anaknya. Anak pertamanya bernama Sylvia Nur Alfiani berusia 22 tahun. Anak kedua 12 tahun dan anak ketiga berusia 4 tahun. Asep ini merupakan seorang pengusaha aksesoris seperti kalung dan gelang. Dari usaha itu, Asep memenuhi kebutuhan keluarganya dengan ekonomi yang terbilang cukup mampu. Namun, belakangan ini Asep dan keluarga tengah menjadi pusat perhatian lantaran Asep kehilangan nyawa setelah terjadi pertengkaran dengan istrinya, yaitu Juwaria. Pada hari Kamis pagi, tanggal 27 Juni 2024, Juwaria menelpon kakak iparnya dan memberitahu jika Asep telah meninggal dunia. Keluarga yang terkejut segera mendatangi rumah Asep dan segera menghubungi adiknya Asep yang bernama Yudi berusia 33 tahun. Setibanya keluarga di rumah Asep, terlihat Asep telah terbujur kaku di rumahnya. Juwaria pun mengatakan jika Asep ini ketahuan selingkuh yang pada akhirnya terjadi pertengkaran hebat. Pada saat keributan itu, Asep menggenggam leher istrinya, lalu Juwaria pun melawan dengan cara mendorong Asep hingga kepalanya terbentur lemari. Tidak menyangka benturan itu membuat Asep kehilangan nyawa. Kematian Asep membuat keluarga sangat terpukul, yang pada awalnya keluarga pun berpikir jika kematiannya akibat kecelakaan setelah terjadi keributan antara Asep dan istrinya Juwaria. Lalu keluarga mengikhlaskannya dan mereka pun menyiapkan proses pemakaman dari Asep. Namun setelah proses pemakaman itu selesai, Yudi, adik dari Asep, merasa curiga atas kejadian yang menimpa kakaknya. Yudi merasa curiga setelah melihat adanya kejanggalan dari luka-luka yang ditemukan pada tubuh kakaknya. Adanya luka lebam pada mata sebelah kanan, luka robek pada bibir bagian atas, dan lebam pada bagian leher. Selain itu, keluarga Asep pun baru mendapatkan kabar jika Asep telah meninggal dunia setelah 4 jam dari kematiannya. Dan kecurigaan pun semakin bertambah ketika mendapati adanya dana masuk ke rekening Asep berjumlah Rp56.500.000 yang diketahui dana itu berasal dari 2 aplikasi pinjaman online. Yudi segera mengecek saldo rekening milik Asep, namun Yudi sangat terkejut ketika mendapati saldo kakaknya hanya berisikan uang Rp53.000. Yudi segera menghubungi pihak bank dan mengecek mutasi rekening milik kakaknya itu. Lalu pihak bank menemukan adanya 2 transaksi dana masuk dan dana keluar pada hari Asep meninggal dunia. Dana masuk Rp43.500.000 dari aplikasi EasyCash dan Rp13 juta dari aplikasi Ada Kami. Dari mutasi rekening itulah terlihat dana tersebut langsung berpindah rekening, dan rekening itu milik Sylvia, anak pertama dari Asep. Semua transaksi itu pun terjadi di hari Asep meninggal dunia. Dengan adanya beberapa kejanggalan yang didapat, akhirnya Yudi pun memutuskan untuk melaporkan kejanggalan ini pada pihak kepolisian Setu Bekasi pada tanggal 11 Juli 2024. Pihak kepolisian yang menerima laporan segera bergerak cepat melakukan penyelidikan atas kematian Asep. Polisi melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam Asep untuk menjalani proses otopsi guna mengetahui penyebab
dari kematian Asep. Ekshumasi dilakukan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, yang dimulai pada jam 10 pagi hingga jam 13.00 siang harinya. Selain itu, pihak kepolisian pun memeriksa 7 orang saksi untuk dimintai keterangan, yang diantaranya Juria, istri Asep, Sylvia, anak pertama dari Asep, serta keluarga lainnya yang terkait dengan kematian Asep. Dari pemeriksaan itu diketahui jika pada saat kejadian itu terjadi, hanya ada istri dan anaknya Asep saja yang berada di rumah, yang akhirnya keduanya pun diperiksa lebih dalam lagi oleh pihak kepolisian. Setelah menjalani pemeriksaan, kecurigaan keluarga pun akhirnya terjawab, yaitu Asep kehilangan nyawa akibat dibunuh. Pelaku pembunuhan ini adalah Juwaria, istrinya Asep, Sylvia, anak pertama Asep, dan kekasih dari Sylvia yang bernama Hagisko Pramada berusia 22 tahun. Ketiganya telah mengakui perbuatannya dengan motif pembunuhan yang berbeda-beda. Juwaria, istri dari korban, tega membunuh suaminya lantaran merasa kesal karena korban ini hanya memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari sebesar Rp100.000 per minggunya. Dan Asep pun tidak mau membayarkan hutangnya pada teman-temannya. Selain itu, Juwaria pun mengeluhkan jika hubungan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi. Sementara Sylvia dan Hagisko tega membunuh korban lantaran tidak direstui hubungan mereka setelah berpacaran selama 5 tahun lamanya. Adanya pengakuan itu, Yudi, adik dari korban pun buka suara. Dia mengatakan jika hal itu tidaklah benar. Yudi sangat mengetahui kondisi keuangan kakaknya lantaran usaha yang dijalani oleh Asep merupakan usaha keluarga yang dikelola oleh Yudi, Asep, dan kakak pertamanya. Yudi mengatakan dalam usaha itu dialah yang mengatur keuangan, sehingga dirinya sangat mengetahui berapa penghasilan Asep dari usaha tersebut. Selain itu, terkait hubungan asmara antara Sylvia dan Hagisko, Yudi pun menentang pernyataan dari kedua pelaku ini, yang menurutnya Asep sudah sering bertemu dengan Hagisko dan terbilang tidak ada masalah. Yudi selaku adik korban menduga kuat jika motif pada pembunuhan ini yang dilakukan oleh ketiga pelaku karena ingin menguasai harta korban. Hasil dari pemeriksaan para pelaku, Kapolres Metro Bekasi, Komisaris Polisi Twedi Aditya Ben Yahadi menjelaskan percobaan pembunuhan pada Asep yang ternyata telah mereka rencanakan sebanyak 4 kali. Pertama, pada 2 minggu sebelum kematian dari korban, Juwaria dan Sylvia mengoplos minuman soda susu yang dicampur dengan cairan soklin. Namun saat akan diberikan minuman itu, Sylvia tiba-tiba mengurungkan niatnya karena merasa kasihan kepada ayahnya. Percobaan pembunuhan kedua dilakukan pada tanggal 24 Juni 2024 pada jam 17.00. Juwaria dan Sylvie kembali mencampur minuman Floridina dengan cairan soklin, dan kali ini korban sempat meminumnya dan bereaksi dengan muntah-muntah. Namun korban masih selamat. Kecewa dan kesal karena pembunuhan itu gagal, akhirnya pada tanggal 25 Juni 2024, Hagisko memiliki ide untuk langsung mengeksekusi korban, dan ide pembunuhan itu pun langsung disetujui oleh Juwaria dan juga Sylvia. Sylvia segera menjemput Hagisko, lalu mereka menunggu korban di rumah. Namun saat jam 24.00, rupanya korban belum juga tidur. Hingga akhirnya percobaan pembunuhan ketiga pun gagal. Pada tanggal 26 Juni 2024, Asep sempat pergi jalan-jalan ke mal bersama dengan keluarganya dan sempat bermain bulu tangkis. Karena merasa lelah, korban Asep ini tertidur di ruang tamu. Saat memasuki jam 03.30, mereka segera melakukan aksi. Sylvia dan Juwaria memakai helm, sedangkan Hagisko memakai masker dan juga sarung tangan. Pembunuhan itu diawali oleh Juwaria dengan menggenggam leher korban. Sontak saja, korban yang tengah tertidur terbangun lalu melawan. Sylvia
yang sudah menyiapkan lakban segera melakban kaki korban agar tidak bergerak. Sementara Hakisko memukul bagian kepala korban menggunakan helm hingga berkali-kali, yang pada akhirnya korban pun kehilangan nyawanya. Setelah korban ini berhasil dibunuh pada jam 6 pagi, Sylvia dan Hakisko mengajukan pinjaman online menggunakan ponsel korban. Aksi itu pun dilakukan secara bersama-sama. Mereka mengajukan pinjaman pinjol hingga total Rp56.500.000, yang ternyata semua uang itu diberikan pada Hakisko, sementara Juaria hanya diberikan uang 1,5 juta. Mengatakan kurang ekonomi, sedangkan semua juga tahu lah keluarga situ, apalagi saya, almarhum tidak ada kurang ekonomi. Secara finansial sangat cukup. Itu anaknya juga digoler segala macam. Bahkan sebelum kejadian malam pagi itu mereka ke mall makan, shopping, belanja segala macam. Semua baik-baik aja. Atas persekongkolan ketiga pelaku, polisi menjerat mereka dengan pasal 340 KUHP, pasal 44 ayat 3, junto pasal 55 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT, pasal 338 KUHP, dan pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman maksimal yaitu pidana mati. Hidup bersama bertahun-tahun sebagai keluarga tidak menjamin ketulusan hati seseorang, karena uang membuat orang menghalalkan segala cara untuk bisa menguasainya. Semoga saja kita semua dijauhkan dari orang-orang yang berhati buruk. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?